buat teman-teman Kalapunaholik, Opera Squad, YTT Holik pokoknya yang sering nonton Kalapuna. Terima kasih ya udah menjadi subscriber dan penonton setia, viewer juga menjadi viewer Opera Entertainment. Thank you banget. Dan kita kan dalam hal namanya ngonten tuh banyak bintang tamu, banyak narasumber yang punya pengalaman unik dalam hal mereka bekerja maupun kehidupan mereka sehari-hari. Dan hari ini kita kedatangan seorang narasumber yang merupakan seorang wanita tangguh, yang merupakan seorang pejuang rupiah yang sampai harus mengalami pengalaman mistis saat bekerja sebagai seorang driver ojol. Kita sambut langsung bintang tamu kita adalah Mbak Dian. Salam satu aspal. Kenapa Mbak Dian milih menjadi seorang driver ojol? Apakah memang karena mencintai membawa motor atau tuntutan hidup ya mungkin? Awalnya sih enggak, namanya, keluarga lah. Oke. Tapi kan dengan kondisi seperti sekarang kan kadang pernah nggak sih nemu penumpang yang agak sedikit ngejelimet rese pengen kita gampar pakai sepatu gitu? Ada, sering kayak gitu. Terus biasanya Mbak Dian ngapain? Ditegur langsung, ditinggalin, nggak diambil? Kan masanya kan udah naik, gimana mau nggak diambil? Pura-pura tabrakan aja, Mbak Dian lompat dia meninggal. Saya dapat banyak laporan seperti itu, bahkan makanan yang dipesan dibatalin padahal udah dipesan. Iya itu sering opik. Itu namanya opik? Opik, order fiktif. Oh, order fiktif. Iya. Berarti orang Sunda atau Mak ya kan nggak bisa bilang Fanta. Ini kan Panta. Iya. Emang Sunda Bogor. Oh, orang Bogor. Iya. Terus biasanya kalau kan Mbak Dian domisilinya Bogor, paling jauh nganter penumpang atau ngambil order food paling saya jauh ke Depok, saya nggak berani lagi mental jauh. Mbak Dian katanya sering mengalami kejadian mistis. Apa aja yang pernah Mbak Dian alami selama menjadi seorang driver ojol? Ada tuh kisah yang satu yang sangat aneh. Membekas banget sampai sekarang pun masih inget, dan si mukanya juga masih inget. Dapat order dari terminal Bogor, Baranang Siang itu, karena kita kalau ngalong suka di situ. Selalu kita nyari argo akap. Gitu dibilangnya. Masuk namanya cewek, pas di titik pengantarannya itu saya udah dibilang ragu, tapi kok saya pengen bawa gitu. Saya tahu itu area situ, saya tahu gitu karena ada jurang, ada kebun gitu. Nah dari situ datanglah cewek gitu kan. Saya juga naik dulu ke komunitas, saya bawa order nih ke sini. "Ma, itu aman nggak?" "Aman lah, cewek," bilang gitu kan. Ternyata bener cewek datang pakai baju putih. "Bang Mongol jangan nanya dia nginjek tanah atau enggak ya, saya nggak lihat soalnya." Oke. Udah gitu udah pakai helm, mau jalan di perjalanan ya ngobrol biasa. "Kak, ini kok kayaknya jalannya saya tahu itu nggak ada rumah, kakak rumahnya di situ. Terus pulang dari mana Kak?" "Pulang udah malam ini. Kan ada banyak abang ojol," dia bilang gitu. Memang jawabannya singkat tapi padat. Tidak bertele-tele. Tidak bertele-tele gitu. Kalau saya kan banyak ngobrol, itu saya menghilangin satu rasa khawatir juga, itu kok dia ngirimnya ke situ gitu kan. Juga maksudnya ngobrol biasa. Bener aja Bang Mongol, pas nyampe situ kok rame, terus kayak perumahan, banyak perkampungan, banyak rumah. Yang saya tahu itu tidak seperti itu. Si jalan itu tuh tidak. Karena yang satu kebun, yang satu ya perbatasan perumahan Bogor Lekset gitu kan. Tapi kok rame banget gitu, banyak lampu gitu. Bawahnya pun enjoy. Udah gitu pas nyampe situ, "Kak, ini bener ya rumahnya di sini?" saya bilang. Itu si rumah tuh kayak dia lagi ngadain satu acara atau entah itu pesta atau apa, dan musiknya juga musik dugem lah gitu kan. "Kak, ini bener serius rumahnya di sini?" saya bilang gitu. "Ini setahu saya rumahnya kosong loh Kak." Nggak ada si orang itu nggak ada. Si helm saya udah ada di jok belakang. Saya nengok lagi, ambiar dong rumah itu kembali lagi ke rumah kosong. Gitu. Nah, di saat itu terjadi apa yang Mbak Dian lakukan? Lari, pingsan? Enggak, saya selalu inget di komunitas, saya selalu up di komunitas. Saya bilang jemput, beneran ini gua nganternya ke rumah kosong, tolong jemput gua udah nggak bisa ngapa-ngapain. Udah di situ gua beneran. Pasti nangis atau panik? Enggak, udah nggak tahu deh, saya udah nggak bisa, ini kaki aja udah nggak bisa jalan. Orang tadinya kita ada kok ngobrol,
terus si rumah ini ada Ada bubak. iya, Pas intinya ngeliat ke belakang dia hilang, dia hilang, ke depan hilang. juga ambiar lagi kayak rumah yang memang yang seperti itu yang saya tahu, rumah kosong. Nah, lama saya dijemput sama anak komunitas, ya udah. Nah, tapi setelah Mbak Dian sadar bahwa Mbak Dian baru aja mengalami kejadian mistis, apa efek tertentu setelahnya? Efeknya ya itu Kebayang terus tuh. satu, kebayang terus. Saya sempat sakit juga, udah dua hari saya langsung sakit. Ya itu kadang-kadang ada yang ngedenger apa gitu di jalan juga. Jadi ingetnya ke situ lagi gitu. Oh, gue diganggu lagi apa ya gitu. Oh, tapi Mbak Dian sempat melakukan, maksudnya di saat sakit itu melakukan pembersihan diri, mungkin kayak ruqyah gitu. Enggak, saya ke dokter. Lebih ke medis ya? Iya, ke medis. Jujur kalau saya terlalu nggak begitu percaya sih. Oh, tipikal mungkin kalau istilah sekarang tuh orang-orang skeptis ya, nggak percaya tentang dunia gaib. Iya. Oh, tapi masalahnya ngalamin. Iya, justru. Jadi, tapi dengan kondisi seperti itu tidak membuat traumatik yang Mbak Dian akhirnya berhenti jadi seorang ojol? Enggak. Tapi sekarang jadi lebih selektif dong? Lebih selektif untuk ke tempat-tempat yang seperti itu. Oh, apalagi kan cuma Jakarta, Bogor Depok, di Hatam jalan. Hatam. Jadi kalau ada pesan yang agak mencurigakan, pasti nggak diambil? Lebih baik cancel. Cari aman. Lebih baik kita yang cancel. Kalau penumpang gaib itu kan berarti berupa wujud ya? Iya. Dia, yang saya alamin. Terus pernah nggak Mbak Dian ngalami gangguan kayak suara-suara gitu? Pernah tuh Bang, waktu itu juga sama ke tempat yang agak lumayan banyak makam. Saya tuh diikutin kayak suara ayam anak kecil, anak kecil. Cicit. Ya, cak gitu. Kebetulan saya juga ingat saya juga lagi PMS. Yang saya ingat gitu kata orang tua dulu, apa benar atau enggak ya Bang Mongol, bahwa yang suara cak itu memang berupa wujud kuntilanak atau gimana? Bisa aja sih. Terus sih menurut orang tua saya seperti itu, makanya saya langsung ngebut waktu itu pas. Itu deket banget, cak. Nggak mungkin dong gitu di tempat seperti itu ada anak ayam dan tengah malam gitu. Tapi gue memang juga pernah dengar sih kata orang tua kalau bunyi kayak cicit begitu, khusus untuk cewek-cewek PMS tuh, mereka tuh ngikut. Ya, saya langsung pulang waktu itu. Karena saya pas inget saya lagi PMS. Lebih baik saya udah nggak. Tapi dari pengalaman yang pertama itu yang nganterin cewek ke rumah yang gede, ada dugem-dugemnya, Mbak Dian tahu nggak, hafal nggak mukanya dengan posisi dia cantik atau? Cantik, putih, bule. Kayak bule-bule begitu ya? Iya, cantik, baju cuman. Makanya jangan tanya, banyak ojol yang nanya, Mak nginjek kaki nggak tuh orang? Saya nggak inget ke situnya. Soalnya teman gue juga punya pengalaman begitu, tapi dia jualan nasi goreng, gerobak. Terus digangguin juga? Iya, di Kemayoran. Dia bawa gerobak teriak-teriak nasi goreng, yang tangan satunya dorong, yang satu yang mukul-mukul itu loh. Ya kan, terus tahu-tahu ada cewek pesen, minta dibungkusin 3. Dibayarnya daun? Enggak, duit katanya. Maksudnya dia taunya duit ya. Pas dia jalan dia baru ngeh. Itu cewek kan nyebrang. Bukannya ini danau. Alah, oh di danau. Nah ini ceweknya nyebrang kemana? Gitu dia pingsan, ditinggalin itunya. Gerobaknya sampai diambilin sama anak-anaknya. Kalau nganterin orderan khusus makanan, ada juga nggak sih Mbak Dian ngalamin ternyata yang order juga fiktif? Iya banyak. Order fiktifnya kan ada orang yang iseng, iya. Tapi ada juga yang kadang mungkin mesen dari kubur. Oh enggak, kalau gitu belum pernah. Pernah. Kalau mungkin yang kejadian si cewek yang tadi, karena si order yang tadi kan masuk. Ternyata setelah tahu rumah itu bukan dan orang ini nggak ada, si order itu nggak ada. Mungkin itu yang saya alamin. Tapi kalau untuk order fiktif mas sering. Dengan kondisi seperti itu bayarannya dikasih? Ya nggak ada. Kalau untuk order fiktif makanan orang yang iseng, itu kembali uang kita. Karena kan biasanya kalau order fiktif itu kan pakai uang tunai, tagih tunai kan. Nah itu alhamdulillah dipermudah oleh Grab untuk merembes. Iya. Ya tapi kalau seperti kejadian yang tadi kan saya riwayatnya hilang juga, nggak ada. Hah? Nggak ada. Jadi di saat pas dia turun itu Mbak Dian nggak dikasih ongkos makasih? Nggak ada.
riwayat pun hilang. Katanya Mbak Dian juga pernah ada pengalaman motor tiba-tiba mati saat antar makan. Iya, itu di Cipaku, tahu-tahu di depan pohon. Toto mati aja, motor sehat loh, nggak ngapa-ngapain, maksudnya nggak lagi keadaan mogok atau nggak ganti oli, tahu-tahu mati aja. Di starter nggak bisa, di ini nggak bisa. Kalau nggak bisa. Adalah sekitar 15 menit saya di situ. Memang tempat gelap deket pohon. Apa sih kalau di Bogor tuh limus ya dibilangnya. Kalau bahasa ininya saya lupa, bacang atau apa gitu. Pohon itu ternyata nggak lama ada driver juga. Kenapa po? Nggak tahu, ini tahu-tahu mati. Tapi kenapa sama dia langsung starter nyala? Ini nyala. Udah saya kawal deh po. Dikawal lah. Entah itu pohon itu yang memang jahil atau gimana. Kalau teman yang starterin tadi nggak ngasih tahu kalau karena dia juga driver juga lagi lewat. Tapi dia nggak cerita kalau di daerah-daerah itu memang suka kayak begitu. Ya mungkin juga nggak. Kan dari beberapa cerita yang Mbak Dian ceritain tadi, Mbak Dian punya nggak sih list daerah yang sekiranya angker atau banyak gangguan? Ya itu ada kalau untuk di Bogor. Bogor ke Depok area. Kalau untuk di daerah Bogor sih daerah Cipaku mungkin ya di pemakaman Cina itu. Sering banyak yang ngedenger juga driver dijailin di situ. Terus daerah Sukaraja yang tadi saya ceritain, yang terus yang ke jalur Sentul, Cimahpar Sentul situ ada tempat di situ yang memang sering dijailin juga. Iya, suka nyelonong nyebrang. Iya, gitu. Iya, kadang ada katanya, kalau saya belum ada kaki gede tahu-tahu di jalan gitu. Saya dulu saya di daerah Sentul ngelihat menjangan. Menjangan apa tuh bang? Rusa. Oh ya. Dia lompat. Tuh. Kita turun nggak ada rusa. Makanya. Daerah Sentulnya. Iya. Dari alur Janggelen, dari alur bawah tuh mau ke arah Belladonna. Maksudnya kita mau Mayor Oking. Iya, mau ke atas tuh. Iya, Belladonna. Waktu itu kita syuting film horor juga. Di situ. Jadi pas kita lagi jalan pelan-pelan, ada rusa. Rusa lewat gitu. Nah, kita langsung kemana tuh rusa? Kan itu rumah. Iya. Maksudnya itu kompleks maksudnya di situ klaster. Iya, klaster-klaster. Apa mungkin punya orang yang di dalam melihara rusa? Tapi memang banyak waktu Mongol tinggal di Citayam juga sama. Di alur-alur ke arah Bogor juga banyak. Banyak ya. Asal muasal makhluk gaib masuk di kereta kan juga dari alur Bojong. Iya. Di kereta terakhir kadang udah ada orang duduknya begini. Cewek. Mongol sih bapak. Maksudnya lihatnya bapak. Gitu. Maksudnya bukan Mongolnya bapak. Maksudnya saya kan dulu tinggal di Citayam, Mbak Dian, karena kan waktu itu namanya juga kan masih gembel ya. Maksudnya masih berjuang hidup daripada kos Jakarta 700. Cuman satu kamar, di Citayam udah satu rumah tuh. Oh iya. Iya kan udah kontrakan petak itu loh yang dekat Seto. Nah kita gaulan anak Citayam mau kemana? Naik kereta gratis kan ke Bogor. Iya. Ke Depok kan kena bayar. Jadi ke Depok aja kan. Ke Bogor kita terus ke Tato gitu-gitu. Nah pulang kita tuh kereta selalu kereta terakhir. Nah itu pas Mongol ke belakang, Mongol lihat tuh bapak-bapak duduk begini. Dia ada di gerbong ya bang? Pingin gua ajak ngobrol tapi Mongol tahu dia makhluk halus. Kalau Mbak Dian punya pengalaman begitu nggak naik? Pernah naik kereta? Sering kalau naik kereta, tapi kalau untuk di kereta belum pernah ngalamin seperti itu. Putus kaki? Oh, nggak, belum. Belum pernah lihat? Belum pernah. Dari kecil punya pengalaman horor nggak sih? Kalau kecil bukan horor ya bang. Ini saya pernah dibawa laut dulu, waktu SMP. Dibawa ke? Di ke tengah laut. Saya sama adik sepupu waktu itu. Baru ceritanya biasa kalau misalkan hari raya itu mama tuh selalu ngajain acara keluarga. Pelabuhan lah. Di situ kita berhentinya di Karanghau. Baru nyampe terus nggak lama kita makan dulu biasa. Sok silakan lah pada main air atau enggak. Saya sambil cuci tangan habis makan. Itu saya tidak berenang tidak apapun sama sekali, cuman main air sama adik sepupu karena kan ramai di Karanghau ya, main air. Karanghau Banten. Pelabuhan Ratu kan iya. Itu si pasir tuh kayak yang jalan bang, kayak ngedot. Setelah segini saya baru sadar juga, kita udah ini dalam loh gitu. Padahal cuma main air gini. Yang awalnya kita hanya segini, ini udah segini. Nggak lama
Udah teh, udah jangan berenang, kita main air aja gitu kata adik sepupu. Adik sepupu waktu itu sekitaran kelas 2 atau kelas 3 saya lupa. SD, saya udah SMP. Nah, masih main air. Pas di agak tengah lagi, itu adik saya udah begini-begini. Loh kenapa tak? Saya pegang tangannya. Saya lihat ke pantai, itu orang udah kayak semut, udah kecil. Ternyata kita udah jauh banget kan. Ya Allah tak, diangkat kan gitu. Kalau saya udah SMP kelas 2 waktu itu dan alhamdulillah bisa ngambang, saya naikin ke atas supaya napas gitu kan. Supaya napas, saya juga naik napas ke atas. Begitu dan begitu. Ternyata ada saya yang nggak kuat. Dia udah ngambang. Tapi nggak saya lepas. Saya sambil begini-begini. Ini dia udah ngambang adik saya, tapi nggak saya lepas sama sekali. Gitu. Sampai alhamdulillah tim SAR datang. Oh, tim SAR langsung. Karena kan udah langsung rame, orang kita dari pinggir kan. Terus saya udah begini-begini, saya sambil bantu dia napas, tim SAR datang. Saya bilang, ayo naik deh katanya. Adek saya di bawah, saya bilang gitu. Adalah yang loncat, ditaikin lah. Saya nggak tahu adek saya udah masih ada atau enggak. Terus saya dinaikin juga, saya keburu pingsan juga di tengah. Saya sadarnya pas udah ada di dalam ambulan. Mau posisi ke rumah sakit Cisolok kalau nggak salah waktu itu. Di Cisolok, Puskesmas Cisolok. Nah pas saya sadar, nah si Ita itu di depan kan sama bapaknya ya. Dia di pangku, kalau saya tidur di itu kan di ambulannya. Adik saya di depan di pangku begini karena dia masih kelas 2 SD kalau saya. Dia lagi cerita, Bapak Teteh tadi mimpi katanya, kok Teteh ada di dalam laut tuh ada istana. Tapi itu kejadiannya di adik saya ya, yang karena dia udah ngambang. Ada istana, ada putrinya cantik banget Pak, pakai baju hijau. Terus Teteh disuruh tidur di situ, tinggal di situ. Teteh bilang katanya, ayo jemput dulu ibu sama bapak. Kita tinggal di istana yuk bu, Pak. Matanya kayak ular tapi Pak, katanya gitu. Yang saya dengar pas di saat saya baru siuman ya. Dia duduk di depan kan, posisi adik saya tuh sama bapaknya. Itu, nah tim SAR ini ada yang ikut nih sebelah saya. Lupa itu jiwanya udah dibawa sebetulnya anak bapak. Untungnya sama si Teteh ini nggak dipegang raganya biar nggak lepas. Katanya gitu. Kata tim SAR-nya nih yang ngomong. Karena saya kan baru sadar. Untungnya katanya nggak dilepas. Kalau dilepas udah nggak tahu deh katanya anak bapak mungkin udah dibawa. Seperti itu. Jadi ternyata memang ada baiknya juga tetap dipegang ya. Saya nggak mau ditinggal sendiri juga. Tapi tak bangun tak. Sebenarnya gitu. Mbak Dian sama saudara sepupu tuh main apa kok sampai bisa? Hanya main air dan belum terjun sama sekali untuk berenang belum. Cuman main-main. Iya habis cuci tangan, karena habis makan main air doang begini gitu kan. Dari segini kok sampai segini. Jadi kayak pasirnya tuh nyedot gitu loh. Gak lama sih Ade udah, Teh kok Ita nggak nyampe ke ini ya katanya gitu. Udah nggak nyampe ke pasir. Sementara kalau saya bisa ngambang, pas saya begini-begini memang iya kita udah kayaknya dalam banget. Pas lihat orang udah kayak kecil-kecil, udah kayak semut banget, kita udah jauh banget gitu. Mbak Dian maksudnya di saat kasus itu ngelihat apa di laut? Nggak ada gitu? Kalau saya sih pribadi nggak, hanya itu pengalaman adik saya aja. Adik sepupu itu ya? Gitu. Cuman kalau misalkan setelah kejadian itu, bukan sekarang, cuman kalau untuk kejadian di seperti kayak dengar kayak ada kuda delman lewat, itu anak sering. Itu emang ada titisan Nyi Roro juga ya? Dia dengarnya waktu lagi di rumah? Di rumah, mereka nelfon. Kan kalau saya emang tipikal ngebit sampai malam. Gitu kan. Biasa pulang jam berapa Mbak? Kadang jam 1, kadang jam 2. Tapi anak di rumah usia berapa ya? Ada berapa anak? 17? 4. 4. Yang paling tua umur? Sekarang 23 tahun. Yang paling bungsu? Bungsu 7 tahun, 8 tahun. Yang suka denger suara delman umur? Kakaknya yang bungsu. Kelas yang ketiga? 6. Ya. Bu, masa sih jam segini ada suara delman di rumah? Ocing mimpi kali. Enggak, ibu pulang cepetan pulang suara delman gitu. Pulang langsung itu? Iya, untuk nenangin anak. Kalau nggak gitu kan tetap bawel. Tapi kalau menurut Mbak Dian, siapa tuh yang pakai suara delman? Makanya saya tanya sama Bang Mongol, apakah itu ada titisan dari Nyi Roro juga? Tak, gitu pertanyaan Mongol. Apa Mbak Dian, mama orang mana? Orang Bogor, asli. Bapak juga di Bogor. Orang Bogor ya? Semua bapak mama Bogor. Titisan Eyang Kidul.
Karena itu kayaknya melewatnya kayak delman gimana sih? Kentreng gitu. Soalnya kalau kita mau dengar delman juga kan di film Susana juga pakai delman. Iya, seperti kan itu. Nggak mungkin tuh apakah kita juga turunan Bebek Gombel kan nggak mungkin ya kan? Maksud saya apa yang lewatnya itu gitu loh. Apa yang lewat itu bisa juga karena kan Eyang Kidul juga pakai delman, Susana juga pakai delman. Ngapain lewat rumah gue ya gitu. Pertanyaannya kenapa lewat rumah gue gitu. Pertanyaannya adalah mungkin lebih ke sini. Maksudnya gini, mungkin suara-suara tersebut juga mengasah kemampuan anaknya. Karena kan anak tuh ada yang dapat gift dari kecil, ada yang dia dapatnya di pertengahan jalan. Kalau dari kecil biasanya akan hilang di saat akil balik. Dia menstruasi pertama biasanya gift itu akan rontok. Tapi kalau dia dapatnya di pertengahan, nah itu yang dibilang tuh lebih yang namanya tuh kayak jadi kayak indigo keren tuh. Nah, kalau dia selain denger delman tuh dia cerita apa lagi tuh anaknya biasa? Kalau anak sih enggak, kalau saya sih di rumah pernah ada yang nangisin kayak ketawa nangis gitu. Sampai saya nelfon ke bapaknya, waktu itu bapaknya lagi ada perkumpulan warga ya. Kok kayak ada yang ketawa gitu, kok ada yang nangis gitu, tapi deket gitu. Sampai telepon, Pak pulang nggak Pak? Ini kok ibu kayak ada yang ngetawain ya? Apa pulang ternyata banyak kan ke rumah. Karena dia lagi kumpul warga dong. Nah di situ pun ada orang yang paham seperti Ustadz, katanya emang suaranya deket apa jauh Bu? Kayaknya deket banget ini di jendela. Oh berarti kalau deket itu jauh kuntiknya katanya gitu. Kok suaranya jauh banget itu di sebelah rumah tuh? Nah itu katanya, itu suara deket banget, kayak di deket kuping banget. Saya bilang itu kayak di jendela sini, saya bilang gitu. Oh berarti jauh Bu, udah Bu aman katanya. Tapi Mbak Dian ngerasa nggak akhirnya dengan banyaknya kejadian-kejadian yang kalau bahasa anak Jaksel yang nice to meet you itu akhirnya membuat Mbak Dian kayak ngerasa kapok kerja sebagai driver ojol atau akhirnya ngerasa kayak punya traumatik? Kapok enggak, karena sampai saat ini juga saya masih menjalani. Udah berapa tahun? Dari tahun 2018. Oh 2018. 6 tahun ya. Udah luar biasa ya. Iya. Anak udah 23 tahun yang paling besar. Udah nikah? Belum, masih kerja. Anak cowok semua, cewek? Cewek semua, alhamdulillah. Tapi kalau tanggapan keluarga dengan nyuruh, pernah nggak mereka nyuruh Mbak Dian berhenti kerja atau ganti profesi? Karena saya untuk acara seperti itu saya jarang ngobrolnya sama keluarga. Jadi mereka tidak tahu keluh kesahnya saya di jalan itu seperti apa. Lebih baik kita ceritanya sama driver ojol lagi. Oh iya benar. Kalau di rumah takutnya kan mereka takut khawatir atau bukan apa. cuma khawatir, kadang juga belum tentu dia sekita. Iya. Keluarga tuh kadang ada yang tidak sekita tapi sedia. Ya kan? Iya. Banyak. Jadi udah paling benar tuh. Mendingan sesama profesi saling mengerti, saling memahami dan mungkin ngelewatin hal yang sama. Mungkin betul. Juga versinya berbeda. Tapi kan sekarang Ibu Dian cerita di Kalapuna dan kalau seandainya ternyata ada saudara yang nonton itu gimana? Yang nonton? Cuekin aja ya. Maksudnya keluarga ada yang nonton akhirnya. Ya nggak apa-apa. Maksudnya jangan berpositif thinking tentang cerita yang karena jangan bernegatif thinking. Jangan bernegatif dan jangan jadi pikiran gitu loh. Tapi Ibu Dian punya pengalaman yang mungkin lain yang perlu diceritain? Mungkin pelecehan seksual ya. Pernah? Iya, maksudnya pelecehan seksual itu dibonceng tapi sambil maju-maju gitu. Itu kan nggak nyaman dong. Kulit durian taruh di belakang. Nih lu sosor nih. Ada-ada aja. Iya. Gampang sebenarnya Bu Dian. Kalau ada yang merasa begitu langsung mampirkanlah ke pos terdekat. Iya sih. Iya, karena maksudnya nggak boleh kayak begitu. Itu adalah ciri-ciri orang yang tidak menghargai. Iya. Karena nangis saya Bang Mongo, saya lebih baik ketemu setan deh ketimbang ketemu kayak gitu. Kayaknya nggak dihargain banget gitu. Kasus pelecehan itu kapan kerja? Cuman sekali atau sering? Dulu kan waktu belum ada food, setelah ada food itu Grab mencadangkan ada Lady Grab Food, ya udah kita para cewek fokus di food, tidak bawa lagi penumpang. Tapi waktu di saat ada penumpang ya itu. Tapi lapor ke kantor nggak kalau kayak begitu? Kita kasih bintang 1 ke penumpangnya. Ya kan setelah dia nggak, contoh nih Mongol pas naik, Mongol kasih bintang 5 ke
ke Mbak Dian. Saya. Mbak Dian kasih Mongol bintang? 1. Iya, itu yang bikin, itu yang Mongol selalu bilang buat teman-teman yang suka naik online tuh, kalau kita bersikap baik, pihak sana akan memberi bintang yang baik juga. Iya. Nah, dengan dia memberi feedback, kita kasih 5, dia kasih 5, ya jangan marah, tahu-tahu kita bisa jadi juragan, dari bos ke Iya. juragan ke sultan. Kalau untuk di driver itu Bang, kalau untuk kasih bintang itu suatu laporan juga untuk ke kantor. Gitu. Tapi pernah nggak sih dapat penumpang yang gope kembalian diminta? Ih, sering banget Bang. Soalnya itu. gue pernah diceritain Iya. teman Mongol. Teman Mongol bawa penumpang, bayarannya 11.200, ya kan? Ya Allah Tuhan, ditunggu 300. Dia harus kembaliin. Saya mending Lu balikin bawaan 1.000. Ya ampun. Kenapa sih lu nggak buletin 15.000? Kan tidak membuat kita miskin kok untuk memberi. Ditungguin lo gope. Sering Ada kayak gitu. begitu? Ada. Terus bagaimana caranya Kalau saya nyari selalu gope? balikin, enggak. Ya udah Kak, saya nggak ada kembalian, ya ini aja yang 2.000-nya Kakak pegang. Lebih baik saya yang rugi. Daripada kita Iya. sibuk nyari. Iya. Ada cepet nggak di jalan? Lebih baik kita ya yang ada buletan di sini udah kita balikin. Tapi yang namanya mensyukuri hidup, termasuk salah satunya adalah ya seperti tadi, bagaimana kita take and give. Jadi kalau yang namanya horor dalam hidup tuh nggak usahlah berbicara setan. Dalam hidup kita tidak mensyukuri juga itu namanya hidup yang horor. Jadi buat teman-teman, buat Mbak Dian juga tetap semangat ya. Selalu. Saya sangat salut dengan wanita-wanita tangguh Makasih, Indonesia. Bang. Karena kita nggak bisa pandang sebelah mata. Udah banyak wanita yang tangguh. Anak nu laki lu letoy. Lebih banyakkan curhat di media sosial. Ya Allah, beri gua kerja. Ngelamar nyet, jangan cuma pasang status. Lu kirain Tuhan megang Facebook. Ngelamar kerja. Lalu. Buat para bapak-bapak, suami-suami, cowok-cowok yang belum bekerja, 2024 ini harus bekerja. Biar di bulan Oktober, dengan lu kerja dari Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, dengan kondisi 6 bulan lu bisa berangkatin emak lu umroh. Amin ya Allah. Iya kan? Iya. Iya, kalau kita bisa nabung nih, 6 bulan itu bisa berangkatin orang tua loh. Iya benar. Nggak usah beli iPhone 17. Belum ada. Iya kan? Dan buat teman-teman yang punya pengalaman horor, hubungi kita langsung aja, DM di Instagram atau komen di YouTube kita. Asal cerita Anda, bukan cerita teman terus Anda yang ceritain. Kita butuh langsung dari tangan pertama, dari mulut pertama yang mencerita. Kayak hari ini Mbak Dian, dia yang mengalami, dia yang cerita. Hubungi kita akan hubungi lagi, dan yang paling penting jangan lupa di subscribe ya, biar menjadi keluarga bersama dari Opera Entertainment. Dan Anda akan menjadi orang yang pertama mendapatkan video ini kalau Anda pencet loncengnya. Oke, nanti kalau pengen bintang tamunya siapa, silakan langsung di list. Pokoknya jangan lupa di like, share, komen. Saya Mongol, bye. Makasih Mbak Dian. Salam buat sama-sama. anak-anaknya.